Ya, baik, kita akan memulai di dalam pendalaman Alkitab Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Cukup panjang ya. Tetapi saya mau dari begitu banyaknya nas Alkitab yang kita baca ini ada beberapa bagian yang akan terus diulang. Oleh sebab itu dalam pendalaman Alkitab, salah satu cara untuk mengerti firman Tuhan adalah mengulang-ulang ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari ya. Dan saya pribadi ketika saya mempersiapkan nas firman Tuhan atau pendalaman Alkitab ini, saya harus berulang-ulang membacanya. Ya, saya harap juga Bapak Ibu Saudara juga ketika mengulang-ulang pembacaan Alkitab ini jangan bosan. Ya, karena ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita untuk sama-sama kita pelajari. Baik, kita akan mulai. Kita akan baca terlebih dahulu Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikian firman Tuhan. Salah satu tujuan penulisan Injil Yohanes adalah memperkenalkan siapa Yesus Kristus itu. Ya, ini jadi dengan Injil Yohanes, kalau kita ikut dari pasal pertama sampai pasal terakhir, maka kita akan mengenal semakin dalam, mengenal semakin dekat siapa Yesus Kristus itu. Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca ini saja, kita akan mengenal beberapa pemahaman tentang diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagaimana biasa, kita mulai dengan pertanyaan pendahuluan. Ya, coba kita jawab di dalam hati kita masing-masing, berusaha menjawabnya semampu kita. Salah tidak apa-apa. Nanti kita akan sama-sama pelajari bersama. Ayo coba perhatikan pertanyaan pendahuluan yang pertama.
Kalau hari ini Anda diminta menjawab, menurut kamu, siapakah Yesus Kristus itu? Apa jawaban yang muncul di hati Anda? Kalau Anda menjawab, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku, saya dikatakan itu benar. Tetapi nanti kita akan melihat lebih daripada itu tentang pengenalan akan diri Yesus Kristus. Oke, pertanyaan kedua. Dari pengalaman Anda, mana yang lebih sulit? Membawa keluarga sendiri kepada Tuhan atau membawa orang luar? Mengapa? Ya, coba Bapak Ibu Saudara pikir-pikir baik-baik. Ya, chua kaki cue langsin ya so, kagak hawe langsin ya so kalau kak ing, kalau kak kangko. Ya, dan kira-kira alasannya apa? Nah, nanti kita coba sama-sama diskusikan bersama. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat sebuah kesaksian menjadi powerful ketika hendak memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain? Selain daripada kasih karunia daripada Allah, selain daripada kedaulatan daripada Allah, selain daripada inisiatif daripada Allah, kira-kira apa yang membuat sebuah kesaksian itu powerful? Ketika kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang lain. Oke, nah ini perlu. Hari ini firman Tuhan akan menyingkapkan kepada kita rahasianya. Sungguh luar biasa ya. Jadi sungguh powerful ya renungan kita pada malam hari ini. Dan saya mau mengajak kita juga yang memperhatikan baik-baik ya, ikuti baik-baik. Yang pakai handphone kalau bisa ya pakai headset lah. Ya, kalau jangan sambil nyetir sambil apa itu nanti kurang gitu dapat ya. Jangan-jangan salah mengerti pula ya. Itu jadi lebih gawat lagi ya. Yang keempat, ada 5 tokoh Alkitab dalam perikop firman Tuhan ini. Manakah yang paling mirip dengan perjalanan iman Anda? Mengapa? Nanti Anda bisa melihat ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Karena ini berbicara tentang murid-murid pertama Tuhan Yesus. Lalu kira-kira dari murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu, kira-kira siapa di antara mereka yang lebih mirip dengan kerohanian Anda? Ya, ya. Kemudian kita akan mengenal lagi beberapa pemahaman tentang diri Yesus Kristus menurut murid-murid Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mengenal Tuhan Yesus dari berbagai pribadi. Ya, ini penting ya. Baik, ini beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Ya, selain itu masih lagi banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini hanya sebagai pertanyaan pemicu saja, ya, supaya kita perhatikan baik-baik. Nah, sebagai pendahuluan, setelah Yohanes Pembaptis menyatakan Yesus sebagai anak domba Allah, mulailah orang-orang datang kepada Yesus. Pasal ini mencatat ada 5 panggilan pertama murid-murid Yesus. Setiap orang datang dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya berakhir dengan pengakuan iman dan tindakan membawa orang lain. Perhatikan baik-baik. Ini sebagai amanat khotbah yang perlu diketahui. Ini amanat khotbahnya. Di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus dengan panggilan yang berbeda-beda dan pengakuan iman yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki tindakan yang sama. Jadi di sini juga akan menunjukkan kepada kita ciri murid Tuhan Yesus yang sejati itu apa. Ya, ciri murid Tuhan Yesus yang sejati itu bagaimana. Nah, kita akan melihat ada yang diperkenalkan oleh hamba Tuhan. Ada yang dibawa oleh keluarga, ada yang dipanggil langsung oleh Yesus, dan juga ada yang datang dengan keraguan yang jujur. Namun, inti dari semuanya sama. Setiap orang yang sungguh bertemu dengan Yesus akan mengalami perubahan hidup. Pengenalan mereka akan diri Yesus Kristus memperbaharui hidup mereka, dan ketika hidup mereka diperbaharui, mereka memperkenalkan kepada orang lain. Jadi, tujuan yang hendak dicapai di dalam pembinaan ini atau pendalaman Alkitab ini adalah jemaat mengenal Yesus secara pribadi dan tergerak untuk membawa orang lain, terutama juga anggota keluarga, kepada Kristus. Ya, jadi saudara-saudari, dari pendahuluan ini saja Anda bisa melihat intisari pembelajaran kita, ya, intisari daripada pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan.
Dalam terang teologi reform mengingatkan kita bahwa keselamatan dan panggilan murid bukan terutama hasil usaha manusia, melainkan karya anugerah Allah. Allah yang terlebih dahulu mencari, memanggil, membuka mata, lalu membawa orang berdosa pada Kristus. Nah, ini sebagai pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Sekalipun di dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana usaha manusia di dalamnya, tetapi di balik usaha manusia itu kita harus melihat juga ada anugerah Allah yang bekerja. Jadi ini sebagai landasan untuk kita mengerti ya, supaya pemahaman-pemahaman kita ini jangan sampai disalah mengertikan. Ya, kita bisa melihat ada usaha manusia memberitakan Injil, tetapi di sini juga kita belajar ada anugerah Allah yang bekerja. Ya, baik, kita akan melihat poin yang pertama, Yohanes Pembaptis menunjukkan murid-muridnya kepada Kristus. Ayat 35 sampai 39. Pada keesokan harinya ini Yohanes Pembaptis ya, berdiri situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin juga mengajak Bapak Ibu Saudara melihat ada dua orang murid. Dua orang murid di sana siapa? Ya, nanti kita pelajari bersama-sama ya. Kira-kira dua orang murid daripada Yohanes Pembaptis yang diperkenalkan Yohanes Pembaptis gurunya sendiri kepada Tuhan Yesus. Kira-kira dua orang ini siapa ya? Namun lebih penting dari itu adalah makna daripada 5 ayat firman Tuhan itu lebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Ayat 35-37. Lihatlah anak domba Allah. Kita mengulang sebentar ya. Ini minggu yang lalu sudah saya sampaikan juga. Yohanes Pembaptis memberi teladan yang sangat indah. Ia tidak membangun pengikut bagi dirinya sendiri, tetapi ia mengarahkan orang kepada Yesus. Dengan kata lain, dia mengerti misinya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, bukan memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Ya, jadi ini sesuatu hal yang penting ketika Yohanes Pembaptis taat. Padang gurun menjadi ladang yang subur, padang gurun menjadi tempat yang ramai, padang gurun yang sunyi dan sepi membawa orang bertobat ya. Begitu banyaknya orang datang dan bahkan juga menggemparkan kota Yerusalem ya. Jadi ini sesuatu hal yang kita sudah sama-sama renungkan minggu yang lalu. Ini adalah ciri pelayanan yang benar atau ciri pelayan yang benar ya. Pelayanan sejati tidak membuat orang bergantung pada pribadi manusia, tetapi membawa orang kepada Kristus. Ini juga selalu mengingatkan saya secara pribadi, mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita yang melayani domba-dombanya Tuhan, bukan membuat domba-domba mengkultuskan hamba Tuhan, tapi bagaimana kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada domba-domba kita, untuk mengagungkan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi itu merupakan ciri pelayanan yang benar yang kita bisa lihat dalam diri Yohanes Pembaptis. Makna anak domba Allah, sebutan ini sangat penting. Dalam pemahaman reform, anak domba Allah menunjuk kepada Yesus sebagai korban pengganti bagi orang berdosa, menebus orang berdosa, penggenapan seluruh sistem korban dalam perjanjian lama, dan satu-satunya penebus yang sanggup menghapus dosa umatnya. Jadi pemahaman anak domba Allah di sana berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang berdosa. Jadi ketika Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah," dia sedang menyatakan bahwa Yesus datang sebagai juru selamat yang akan mati bagi dosa manusia. Ya, jadi pengenalan anak domba Allah ini ada pengenalan akan keselamatan bagi orang berdosa. Nah, ini sebagai pembelajaran rohani bagi kita adalah banyak orang ingin Yesus sebagai penolong, pemberi berkat, atau pembuka jalan.
Tetapi Injil Yohanes pertama-tama memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena kebutuhan mendasar manusia adalah penebusan dosa. Ya, kita seringkali mendengar kalau dalam dunia ini yang paling dibutuhkan adalah keadilan, maka Tuhan akan mengutus hakim. Kalau di dunia ini yang paling dibutuhkan adalah masalah ekonomi, maka yang diutus adalah pakar ekonomi. Kalau yang paling dibutuhkan dalam dunia ini adalah politik, maka yang akan dikirim adalah politikus. Tetapi yang paling dibutuhkan dalam dunia ini adalah keselamatan daripada belenggu dosa. Maka yang diutus adalah Pak, juru selamat. Ya, juru selamat manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini sebagai landasan awal untuk kita mengerti pemahaman anak domba Allah. Nah, kemarin atau minggu yang lalu kita sudah bedakan anak domba Allah dan anak Allah. Kita mengulang sejenak, ya. Apa bedanya anak domba Allah dan anak Allah? Anak domba Allah adalah menunjuk pada karya Yesus sebagai korban penghapus dosa dunia. Sedangkan anak Allah menunjuk pada kodrat ilahi Yesus sebagai Allah sendiri. Jadi di sini ada perbedaannya. Anak domba Allah itu berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Anak Allah memperkenalkan kepada kita siapa Yesus Kristus itu. Ya, saya sudah sering katakan Yesus adalah Allah. Yesus anak Allah. Saya adalah orang, saya anak orang. Itu berbicara tentang pribadi Yesus Kristus, ya, yang adalah Allah itu sendiri. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup menyolok. Anak domba Allah berbicara tentang karya Tuhan Yesus, anak Allah menunjukkan tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ayat 38 sampai 39 dikatakan ada sebuah kalimat, apakah yang kamu cari? Pertanyaan Yesus ini sangat dalam. Ini berbicara tentang murid-murid yang mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dua murid Yohanes Pembaptis yang mengikut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Pertanyaan ini sangat dalam. Ini bukan sekedar bertanya secara informasi, tetapi menyentuh hati tentang motivasi mengikut Kristus. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ketika dua murid mengikut Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Ini bukan berarti hanya sekedar ingin tahu. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini berbicara tentang motivasi. Mereka menjawab, Rabi, di manakah engkau tinggal? Rabi di sana artinya guru. Ini memberitahu kepada kita ada sebuah pengakuan menganggap Yesus Kristus sebagai guru mereka. Di manakah engkau tinggal? Ini penting, ini jauh lebih penting. Jawaban ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin dikenal menjadi murid Kristus saja, tetapi ingin tinggal bersama, belajar bersama, dan hidup dekat dengan relasi dengan Yesus Kristus. Jadi pemahaman di manakah engkau tinggal, ini adalah sebuah pertanyaan. Murid-murid yang rindu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu berbicara tentang relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan baik-baik menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, kita bukan hanya datang ke gereja. Kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang tanpa perubahan. Menjadi murid Kristus berarti tinggal dekat dengan Yesus, belajar dari Dia, dan dibentuk oleh Dia setiap hari. Ini murid Kristus yang sesungguhnya. Jadi pemahaman, pertanyaan murid-murid ingin tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Intim dengan Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Dan inilah teladan Yesus bagi kami sebagai gembala jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira apa bedanya menjadi pembicara KKR dan menjadi gembala jemaat? Ayo Bapak, Ibu, Saudara, coba kita berpikir sejenak. Ayo, ya, saya ingin coba kita lihat sebentar. Kira-kira apa bedanya menjadi pengkhotbah KKR dengan menjadi gembala jemaat? Kira-kira mana lebih mudah menjadi pengkhotbah KKR dan menjadi gembala? Mana lebih mudah? Ayo coba kita sharing sebentar. Pengkhotbah KKR lah, Bok Su. Iya, alasannya apa?
Ya, pengkhotbah KKR kan hanya memperkenalkan Yesus saja supaya mereka bertobat dan percaya pada Yesus. Terus setelah Oh, itu dia udah pergi. Tapi kalau bagus, gembala benar. ya terus membimbing mereka supaya tetap belajar mendekat pada Yesus, dibentuk gitu, Nah, dibimbing benar gitu. sekali, benar sekali. Saya akan katakan menjadi pengkhotbah KKR atau menjadi pemimpin retreat, pembicara retreat jauh lebih mudah. Kita KKR bum 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 selesai, pulang. Ataupun KKR ke satu tempat selesai, pulang. Tetapi menjadi gembala jemaat berbeda. Apa artinya gembala? Hidup bersama-sama dengan domba. Tinggal bersama-sama dengan domba. Hidupnya transparan di hadapan domba. Dan punya tanggung jawab bukan hanya memberikan makan hanya satu kali selesai. Tidak. Tetapi bagaimana memberikan makanan rohani secara rutin dan terus-menerus. Pengkhotbah KKR bisa memberikan makanan enak, makanan lezat, satu kali, dua kali. Tetapi gembala harus mempersiapkan makanan rohani untuk terus-menerus supaya domba-dombanya itu punya makanan yang bergizi. Dan hidupnya transparan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perbedaan dan ini sebuah pembelajaran bagi kami juga sebagai gembala. Bahwa kami bukan hanya sebagai pembicara KKR. Saya jujur katakan saya sering diundang sebagai pembicara KKR, saya sering diundang jadi pembicara retreat. Secara nurani, secara hati nurani, lebih enak jadi pembicara KKR. Ke satu gereja, KKR, bum, 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 bum. Dan itu pulang. Tetapi sebagai seorang sebagai seorang gembala berbeda. Hidup bersama-sama domba-dombanya. Kapanpun domba-dombanya membutuhkan, kita berusaha untuk melayani. Dan juga memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Ini sebuah pembelajaran bagi kita sekalian juga, Bapak, Ibu, Saudara, dan inilah teladan yang kita bisa pelajari dari diri Yesus Kristus. Ya, baik, bagus sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagai pembelajaran rohani, pemuridan bukan hanya soal emosi sesaat atau pengalaman rohani yang kuat, tetapi pembentukan pikiran, pembaharuan hati, ketaatan hidup di bawah firman Tuhan. Murid sejati bukan hanya orang yang hanya terharu secara rohani, tetapi orang yang dibentuk oleh kebenaran Kristus terus-menerus. Pembicara KKR itu bisa saja membuat orang emosi sesaat, terharu, menangis sesaat. Tetapi seorang gembala, dia akan bagaimana membentuk domba-dombanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan terus-menerus, rutin. Ya, sama seperti orang tua memberikan kita makan ya setiap hari. Beda kalau dengan resepsi. Ya, resepsi pernikahan kan nggak tiap hari, ya kan? Nah, kita makan enak, tapi kan tidak tiap hari. Nah, tetapi ketika kita punya orang tua yang menyediakan makanan bagi kita, itu apa? Itu disediakan setiap hari, rutin, ya, untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Demikian juga peran kami sebagai gembala jemaat untuk menjaga kesehatan rohani daripada jemaat Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Oke, ini pembelajaran dari teladan Tuhan Yesus. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Ini Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang kita akan melihat salah seorang murid Yohanes Pembaptis itu bernama Andreas. Andreas membawa saudaranya kepada Yesus. Ayat 40-42. Coba perhatikan baik. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ada dengan kata lain, saudara kandungnya Simon Petrus. Ya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Artinya Kristus. Oke, sekarang coba ya. Saya mau mulai sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya.
Kemudian yang ingin saya tanyakan, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai apa? Oke. Sekarang Andreas memperkenalkan saudaranya Simon Petrus tentang diri Yesus Kristus. Tetapi memperkenalkan Yesus Kristus sebagai apa? Nah, di sini memberitahu pada kita, Andreas bertemu dengan Simon saudara dan dia berkata padanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ya, jadi perhatikan baik-baik ya, bagaimana Petrus diperkenalkan pada Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus meresponi kehadiran daripada orang yang datang kepadanya. Ya. Nah, ayat 40-41, setelah Andreas bertemu dengan Yesus, hal pertama yang ia lakukan adalah membawa Simon Petrus kepada Yesus. Ini adalah teladan rohani yang sangat indah. Orang yang sungguh bertemu dengan Kristus biasanya tidak bisa diam. Ia ingin orang lain juga mengenal Tuhan. Dan orang pertama yang Andreas bawa adalah saudaranya sendiri, Simon Petrus. Ya, jadi ini sebuah pembelajaran bagi kita ya. Nah, ini sebagai apanya pelajar rohaninya, penginjilan seringkali tidak dimulai dari tempat jauh, tetapi dari rumah sendiri, keluarga sendiri, orang terdekat sendiri. Namun justru disitulah tantangannya. Ya, ketika dua murid Yohanes Pembaptis, salah seorangnya Andreas, mengenal Tuhan Yesus, memperkenalkan saudara kandungnya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik di sini. Mengapa membawa keluarga pada Tuhan seringkali lebih sulit daripada membawa orang lain percaya Tuhan Yesus? Oke, sekarang saya berhenti di sini. Mengapa kadangkala membawa anggota keluarga sendiri jauh lebih sulit daripada membawa orang di luar keluarga percaya Tuhan Yesus? Mengapa membawa keluarga pada Tuhan seringkali lebih sulit? Benar, karena keluarga adalah orang yang paling mengenal kelemahan kita. Paling tahu siapa kita sesungguhnya, paling mudah melihat apakah kita hidup sungguh-sungguh berubah atau tidak. Dengan kata lain, kesaksian terbesar di rumah bukan pertama-tama kata-kata kita, tapi kehidupan kita. Jadi justru oleh karena kesaksian hidup kita itulah yang transparan itu yang kadangkala membuat sebuah kesulitan untuk membawa mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa membawa anggota keluarga kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu sebuah nilai plus bahwa anggota keluarga bisa melihat kesaksian hidup kita. Ya, terlepas dari anugerah yang daripada Tuhan di dalam kehidupan mereka, tapi kita juga harus bagaimana bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Nah, oke. Ini sudah jawab ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ketika Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus katakan, engkau Simon, engkau akan dinamakan Kefas. Yesus mengganti nama Simon menjadi Kefas, artinya Petrus, artinya batu. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Andreas tidak diganti namanya? Tapi kenapa Petrus diganti namanya? Apakah nama Simon Petrus, Simon ini kurang begitu baik, sehingga diganti menjadi Kefas? Nama Andreas itu sudah cukup baik, sehingga tidak perlu lagi ganti namanya. Jawabannya bukan di sana. Nah, di sini kita harus melihat, di dalam Alkitab, dari 12 rasul Tuhan Yesus, selain Petrus, itu ada lagi Yohanes Yakobus, yang disebut sebagai Boanerges gitu ya. Itu ada disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Boanerges. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bukan terlepas dari penggantian nama, ya, tapi ada maknanya. Yesus melihat bukan hanya siapa Simon saat itu, tetapi siapa yang ia akan menjadi dalam rencana Allah. Atau dengan kata lain, oleh karena kemahatauan Tuhan Yesus, mengenal Petrus, mengenal Simon yang akan datang, di dalam kedaulatan yang daripada Allah. Ini mengajarkan kepada kita apa? Tuhan memanggil kita bukan berdasarkan siapa kita sekarang,
tetapi berdasarkan anugerahnya yang akan membentuk kita. Demikian juga dengan Simon. Ini sebuah catatan teologia yang penting bagi kita. Kita perlu berhati-hati. Penggantian nama Simon bukan sekedar motivasi psikologi. Ini bukan masalah psikologi. Ingat baik-baik. Ini bukan masalah psikologi, melainkan tindakan Tuhan yang menyatakan identitas, panggilan, dan peran khusus Petrus dalam sejarah penebusan. Ya, jadi tidak setiap murid harus mengalami penggantian nama yang sama. Karena di dalam kedaulatan Allah, Tuhan membentuk setiap pribadi dengan cara yang berbeda. Ya, jadi tidak harus kalian yang sudah Kristen harus ganti nama. Tidak harus begitu. Ya, karena bukan itu yang terpenting. Tuhan tidak selalu mengubah nama kita, tapi Tuhan pasti ingin mengubah hidup kita. Karena perubahan hidup itu jauh lebih penting daripada perubahan nama. Di dalam penjara banyak yang namanya Petrus. Di dalam penjara banyak loh yang namanya Yohanes. Bukan itu yang terpenting gitu loh, ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pembaharuan hidup kita. Itu jauh lebih penting, jauh lebih indah, ya. Sebagai aplikasi, Petrus dipakai secara menonjol di antara murid-muridnya. Andreas tidak terlalu menonjol dibandingkan Petrus. Ya, ini secara umum ya, secara umum. Tetapi peran Andreas juga sangat penting. Andreas beberapa kali dalam Injil tampil sebagai orang yang membawa orang kepada Yesus. Dan ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Ya, penginjilan ya Andreas. Pelajaran penting. Tidak semua orang dipanggil untuk berdiri depan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi tokoh besar. Tetapi setiap murid dipanggil untuk setia pada tempat yang Tuhan berikan. Jadi ini sebuah statement yang sangat penting. Memang tidak semua orang dipanggil untuk di atas mimbar. Tidak semua orang menjadi menonjol di dalam pelayanannya. Tetapi apapun yang dipercaya pada kita, setialah. Baik itu sebagai sound sound system, bagian operator, LCD, sekalipun tidak menonjol, tidak kelihatan, tetapi mereka memegang peran yang sangat penting di dalam pelayanan gereja. Tidak dikenal, tapi setialah, itu sudah cukup. Ya, jadi ini sebuah pembelajaran juga aplikasi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Nilai seseorang di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa terkenal, seberapa besar pelayanannya, atau seberapa kelihatan perannya, melainkan kesetiaannya kepada panggilan Allah. Ya, jadi setialah. Kalau Tuhan panggil kita melayani di atas mimbar, setia melayani. Kalau melayani di bawah mimbar, setialah melayani. Ya, sekalipun tidak terkenal, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan kenal, sudah cukup. Nah, baik. Nah, setelah sekarang perhatikan Yohanes Pembaptis sudah membawa Andreas dan temannya menjadi muridnya itu menjadi pengikut Kristus. Kemudian Andreas membawa Petrus saudaranya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, sekarang kita melihat Yesus sendiri yang memanggil Filipus menjadi pengikutnya. Ayat 43 sampai 44. Perhatikan baik-baik ya, ini penting sekali. Indah sekali ya. Murid-murid Tuhan Yesus bagaimana dipanggil Tuhan itu caranya berbeda-beda, tetapi punya perbedaan dan persamaan. Oke, perhatikan ayat 43 44. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, ini penting ya nanti ya. Ini Alkitab kalau catat itu pasti punya maksud. Ya, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Oke? Nah, kalau kita perhatikan dua ayat firman Tuhan ini, perhatikan Tuhan Yesus sendiri yang memanggil Filipus dan berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting. Yesus sendiri yang mengambil inisiatif memanggil Filipus. Nah, kalau kita perhatikan sampai di sini saja ya, perhatikan ya, sampai di sini saja ada 3 cara udah.
Minimal sudah ada 3 cara untuk menjadi murid Kristus. Pertama, diperkenalkan oleh hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis kepada 2 muridnya. Kedua, Andreas membawa Petrus, yaitu dibawa oleh anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga dipanggil oleh Yesus. Jadi panggilan menjadi murid Tuhan Yesus berbeda, bermacam-macam, beraneka macam. Tuhan Yesus bisa saja dia yang memilih, dia memanggil, dia tanpa manusia mengerjakan, dia bisa saja. Ini sini buktinya. Nah, sebagai kebenaran, keselamatan dan pemuridan pada dasarnya dimulai bukan dari manusia yang mencari Allah, tetapi dari Allah yang terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Ini pemahaman teologianya, ini prinsipnya, ini primernya, ini landasan teologianya. Sesungguhnya hari ini kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus bukan karena kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Ini landasannya. Oke? Manusia yang berdosa secara alami tidak akan datang pada Kristus dengan benar jika tidak ditarik oleh anugerah Allah. Jadi ketika Filipus menjadi murid, itu bukan terutama karena Filipus lebih pintar memilih Yesus, tetapi karena Yesus lebih dahulu memanggil Filipus. Bahkan sebelumnya juga kita tidak kenal itu siapa Filipus. Orangnya bagaimana tidak dicatat. Karena bagi Tuhan itu bukan yang terpenting. Bukan siapa Filipus itu yang terpenting. Tetapi siapa Tuhan Yesus yang memilih itu yang terpenting. Sebagai aplikasinya. Banyak orang bisa bersaksi, ada yang mengenalkan Tuhan lewat orang. Ada yang mengenal Tuhan lewat orang tua. Ada yang lewat sekolah Kristen, ada yang lewat pergumulan hidup, ada yang lewat teman, lewat gereja, ataupun lewat pelayanan tertentu. Tetapi di balik semua itu kita diingatkan, di balik semua dalam tanda petik cara manusia, ada tangan Allah yang berdaulat memanggil seseorang kepada Kristus. Dengan kata lain, mungkin ada di antara kita yang seperti ini. Saya percaya Tuhan Yesus karena keluarga Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus karena disekolahkan di sekolah Kristen. Saya percaya Tuhan Yesus karena saya punya masalah yang berat. Saya datang sendiri ke gereja. Saya percaya Tuhan Yesus karena teman baik saya bawa saya ke gereja. Pacar saya bawa ke saya ke gereja. Ada juga cara-cara tertentu. Ya, karena saya hobi main musik, saya disuruh main musik di gereja. Akhirnya saya percaya Tuhan Yesus. Berbagai cara. Tetapi ingat, semua cara-cara manusia itu sesungguhnya cara Tuhan untuk membawa kita kepada Kristus. Jadi di sana berbicara tentang apa? Kedaulatan Allah, di sana berbicara tentang apa? Anugerah Allah. Oleh sebab itu kesimpulannya apa? Jangan kita berkata, saya kebetulan datang ke gereja. Tidak ada kebetulan. Hari ini Anda bisa percaya Tuhan Yesus menjadi pengikut Kristus, bukan sebuah kebetulan. Bukan yang bawa kalian lebih pinter, fasilida, bukan. Tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Oke, jadi patut bersyukur. Ya, Tuhan pakai cara-cara tertentu, orang-orang tertentu, berbagai macam cara untuk membawa kita menjadi murid Kristus. Ya, sampai di sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana cara Tuhan begitu luar biasa. Ya, nah sekarang kita lihat ya ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Ini indah sekali. Pendalaman Alkitab itu kita bahas ayat per ayat. Ya, jadi kita akan melihat kadangkala di dalam khotbah tidak pernah disinggung. Oke, Betsaida itu artinya apa? Betsaida itu artinya rumah ikan. Andreas, Petrus, dan Filipus berasal dari kota yang sama, yaitu Betsaida. Rumah ikan atau artinya rumah penangkapan ikan. Ya, pinggir pinggir danau, pinggir laut gitu ya. Dari nelayan ikan, Yesus mengubah mereka menjadi panjala manusia. Tuhan sering memanggil kita dari tempat yang sederhana, tetapi membawa kita kepada panggilan yang kekal. Tempat yang sederhana, orang yang sederhana, melakukan perkara Tuhan, panggilan yang kekal. Ini sesuatu yang indah. Hari ini saya bisa menjadi murid Kristus. Saya lahir di tebing tinggi, kota kecil, kota lemang. Dulu saya bukan anak yang pinter sekolah.
sekolah biasa-biasa saja. Tapi Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Ini sesuatu hal yang indah, sehingga patut bersyukur. Nah, pelajaran apa yang kita pelajari di sini? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada juga sesuatu yang indah, yang mungkin juga tidak terperhatikan. Ini sesuatu yang saya melihat Tuhan memberikan saya inspirasi waktu saya membahas ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini. Panggilan menjadi murid Kristus mulai dari sekolah, yaitu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, kita anggap itu dalam tanda petik sekolah lah, ya kan? Karena guru dan murid. Sekarang lanjutkan. Panggilan menjadi murid Kristus juga mulai dari rumah. Andreas yang memperkenalkan Yesus pada saudaranya Simon Petrus, keluarga, rumah. Sekarang kita perhatikan lagi di dalam firman Tuhan ini. Panggilan menjadi murid Kristus oleh Yesus Kristus pada Filipus yang tinggal sekota dengan Andreas dan Simon Petrus. Ya, saya mau coba Bapak Ibu Saudara berusaha menyelami. Di sini ada kata sekolah, kata rumah, kata kota. Ini adalah wadah-wadah yang Tuhan bisa pakai untuk memperkenalkan pribadi-pribadi menjadi murid Yesus. Dari sekolah, dari rumah, dan bahkan kota. Jadi Anda bisa melihat, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya, kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun itu adalah tempat wadah yang Tuhan mau kita pergunakan untuk membawa jiwa-jiwa menjadi pengikut Kristus. Memang di sini tidak tulis kantor, nggak ada. Tetapi kantor juga adalah wadah yang Tuhan mau kita pakai untuk membawa jiwa-jiwa memperkenalkan Kristus kepada mereka. Ya, oke, ini sebagai gambaran, ya, pembelajaran. Oke, Bapak Ibu Saudara, dari begitu banyaknya kebenaran, ya terlalu banyak. Kalau bisa dicatatlah intisari-intisarinya ya, supaya kalian juga diberkati. Kemudian, nah, setelah Filipus percaya Tuhan Yesus. Nah, ini kembali. Yang D, Filipus membawa Nathanael kepada Yesus. Ayat 45 sampai 47. Oh, luar biasa, bukan? Setiap orang yang menjadi murid Tuhan Yesus punya tugas. Filipus membawa Nathanael pada Yesus. Ayat 45-47, perhatikan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan para nabi. Yaitu apa? Menggenapi nubuat yang tercatat dalam kitab suci. Ya, oke ya. Jadi kita bisa melihat ya, pengenalan-pengenalan secara pribadi itu penting ya. Tadi ya. Lalu kata Nathanael apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Perhatikan ya, responnya ya. Kira-kira jawabannya, pertanyaan dan jawaban itu kira-kira nyambung atau tidak ya? Kata Natal kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau kita perhatikan ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret itu si positif atau negatif. Tapi coba perhatikan respon Tuhan Yesus terhadap pertanyaan Nathanael itu, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini si negatif atau positif? Positif. Ini ada sesuatu yang penting. Nah, jadi ini indah ya, waktu kita baca Alkitab itu, kita bukan hanya belajar letter luck, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kondisi waktu itu, ya, bagaimana. Ini sesuatu hal yang penting ya. Oke, sekarang kita perhatikan ayat 45. Filipus berkata, kami telah menemukan dia disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Ini menunjukkan bahwa Filipus mengenal Yesus bukan hanya secara emosional, tetapi secara alkitabiah, teologia, dan historis. Bukan tidak mungkin, Filipus ini orang yang suka baca Alkitab, kitab suci, kitab Taurat, kitab para nabi.
Filipus memahami Yesus adalah penggenapan seluruh kitab suci. Ini adalah pengenalan Filipus terhadap diri Yesus Kristus. Nah, sebagai pembelajaran penting. Iman Kristen yang sehat bukan orientasi pada saya merasa diberkati, saya merasa damai, saya suka suasana rohaninya. Iman Kristen yang benar harus berdiri di atas wahyu Allah dalam kitab suci. Jadi dengan kata lain, bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi pada pengenalan kita akan kitab suci. Itu adalah iman Kristen yang sejati. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan, bukan sekedar perasaan, ya. Jadi kita mengenal Yesus bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pengalaman atau cerita orang lain, tapi berdasarkan firman Tuhan. Maka waktu pemburitan tentang Alkitab, saya sudah sering katakan, kalaupun pengalaman hidup kita berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab, kita harus lebih pentingkan kitab suci daripada pengalaman kita. Ataupun apa yang kita rasakan. Kita menurut perasaan kita nggak bisa kita terima. Tapi kitab suci mencatat demikian. Kita harus lebih prioritaskan kitab suci daripada perasaan kita. Oke, ya ini ada sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini di dalam pembelajaran pemuridan hari Minggu jam 11 sudah sering ya saya sampaikan hal-hal demikian. Nah, oke. Dari hal ini apa yang kita bisa pelajari? Dari perikop firman Tuhan tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Oke, ayo kita ulang sebentar. Tadi yang saya sudah sering ulang. Sewaktu Yohanes Pembaptis membawa murid-muridnya menjadi murid Kristus, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Sewaktu Andreas membawa Petrus menjadi murid Kristus, Andreas memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Mesias. Sewaktu Filipus membawa Nathanael menjadi murid Kristus, Filipus memperkenalkan Yesus Kristus sebagai apa? Penggenapan nubuatan, kitab Taurat dan para nabi. Nah, kalau kita perhatikan pembelajaran yang sangat penting di sini, inilah yang pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kata orang lain, nabi-nabi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bertanya mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, sekarang pertanyaan juga, apa bedanya dengan menurut kalian siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kalian siapakah aku ini? Ada bedanya tidak? Bedanya di mana? Ayo. Ini punya hubungan ya dengan pertanyaan di atas. Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Kenapa bukan bertanya, menurut kalian siapakah? Jadi yang ditekankan di sini, apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah pengenalan pribadi. Jadi pemahaman di sini juga ada dukungan Alkitabnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, atau apa yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Artinya apa? Tuhan Yesus juga menghendaki murid-muridnya mengenal dia secara pribadi. Kalau pertanyaan menurut kalian siapakah aku ini? Ini pengenalan secara umum. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini pengenalan secara umum. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita mengenal diri. Tuhan Yesus itu sebagai pribadi yang bagaimana? Ya, pemahaman ini juga memang sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Kalau ditanya pribadi Anda masing-masing, menurut kalian siapakah Yesus Kristus itu? Coba kalian jawab. Selain jawaban secara umum. Jawaban kalian secara pribadi itu menunjukkan relasi kalian dengan Tuhan Yesus bagaimana. Relasi yang intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita mengenal siapa Yesus Kristus secara pribadi. Dan murid Kristus yang sejati itu pasti akan berusaha mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ya, jadi saya mengharapkan kita juga harus menjaga hubungan kita intim dengan Tuhan, sehingga kita punya pengenalan pribadi kita dengan Tuhan yang berbeda dengan orang-orang lain, berbeda dengan pengikut-pengikut Kristus yang lain, yang mungkin berbeda dengan murid-murid Kristus yang lain. Ya, nah, jadi ini satu pemahaman yang perlu kita pahami. Ketika
ditanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ketika Nathanael bertanya demikian, Nathanael sesungguhnya meragukan berita itu. Dan ini sangat manusiawi. Nah, bagaimana respon Filipus? Filipus tidak berdebat panjang. Dia tidak memaksa, dia tidak marah, dia hanya berkata, mari dan lihatlah. Perhatikan baik, waktu kita memperkenalkan Yesus Kristus pada orang lain dan penginjilan, ada orang yang meragukan, tidak langsung mereka percaya. Mungkin mereka juga dengan pertanyaan yang sama, meragukan, atau dalam tanda petik, coachy negatif. Tetapi Filipus meresponinya apa? Mari dan lihatlah. Ini pembelajaran penting dan penginjilan. Kadang orang yang kita layani punya pertanyaan, punya luka, punya prasangka, punya keraguan. Tidak semua pertanyaan bisa langsung kita jawab sempurna. Tapi tugas kita bukan memuaskan orang yang bertanya, tugas kita adalah membawa orang itu pada Kristus. Mari dan lihatlah. Memang kadangkala kita nggak bisa jawab pertanyaan itu dengan baik. Kita hanya bisa bawa mereka kepada Tuhan Yesus dan izinkan Tuhan Yesus yang memberikan jawaban kepada mereka secara pribadi. Ya, sama seperti Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Nathanael yang sudah melihat Nathanael di bawah pohon arah, gitu loh. Ya, sehingga membuat akhirnya Nathanael sadar kepada siapa dia berbicara. Nah, ini dalam pemahaman teologi reform memberitahu kepada kita hanya Roh Kudus yang sanggup membuka hati seseorang. Bukan kepandaian kita, bukan retorika kita, bukan argumentasi kita. Karena itu dalam penginjilan kita tetap harus menjelaskan Injil yang benar. Tapi kita juga harus rendah hati, sadar pertobatan adalah karya Roh Kudus. Ya, bukan karena fasilida kita, bukan karena pengalaman kita penginjilan, pinter, bukan. Tapi karena karya Roh Kudus. Nah, pemahaman inilah yang membuat kita terus-menerus bisa memberitakan Injil. Tidak akan kecewa kalau kita ditolak gitu loh ya, dan kita tidak akan sombong kalau mereka percaya ya. Ini pemahaman yang harus kita pegang, punya landasan teologi yang benar, itulah yang membuat kita semangat melayani, tidak akan kecewa melayani ya. Lihat, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yesus menghargai kejujuran Nathanael. Nathanael memang ragu, tapi ia tidak munafik. Sebagai pembelajaran penting, Tuhan Yesus lebih senang menghadapi orang yang jujur, terbuka, dan sungguh mencari Tuhan. Tapi ingat, kejujuran Nathanael bukan dasar keselamatannya, tapi menjadi sikap hati yang dipakai Tuhan untuk membawanya kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita juga sering melihat orang-orang yang sulit percaya Tuhan Yesus. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia begitu setia. Dia begitu rajin melayani dibandingkan orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Nah, Anda bisa melihatlah dan menguji diri Anda sendiri apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Jadi di sini sesungguhnya akan memberitahu pada kita, sekalipun ada orang coachy negatif terhadap kekristenan waktu kita memberitakan Injil, belajar seperti Tuhan Yesus, mengubahnya menjadi hal yang positif. Ini sebuah hal yang sangat-sangat penting. Nah, tadi saya sudah katakan, kesaksian yang powerful itu ada kesaksian akan pengenalan diri sendiri pada Tuhan, pengenalan diri sendiri terhadap diri Tuhan Yesus, dan memperkenalkan diri sendiri itu kepada orang lain. Ini adalah kesaksian yang powerful. Hari ini saya mengenal Yesus Kristus sebagai siapa, dan saya memperkenalkan itu kepada orang lain. Inilah kesaksian powerful yang hasil relasi intim dengan Tuhan. Kemudian kesaksian yang powerful adalah sekalipun kita direspon dengan hal yang negatif, belajar seperti Tuhan Yesus, meresponi dengan positif. Dan kita percaya hari ini kita hanya sebagai alat kok di tangan Tuhan. Keselamatan pemberian Allah, bukan karena usaha manusia, bukan juga usaha kita. Jadi itu yang kita harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Oke, aplikasinya. Kadang di gereja orang takut bertanya,
takut dianggap kurang beriman, takut dianggap belum rohani, padahal pertanyaan jujur bisa menjadi awal pertumbuhan iman yang sejati. Asal pertanyaan itu dibawa pada Kristus dan firman-Nya. Ya, jadi di sekeliling kita juga banyak orang, ya, mereka ragu, mereka takut. Nah, tapi cobalah kita meresponinya dengan baik, ya. Kejujuran mereka kita hargai, ya, dan kita bawa mereka di hadapan Tuhan dan kita sampaikan firman Tuhan pada mereka. Ya, jadi ini prinsip-prinsip penting lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya mau coba kalian hubungkan dengan kehidupan kalian pribadi. Ya, nas firman Tuhan ini hubungkan dengan kehidupan Anda, apa yang menjadi pengaruh, kemudian di dalam pelayanan kira-kira bagaimana diterapkan. Oke. Yang terakhir, Yesus mengenal Nathanael dan menyingkapkan kemuliaannya. Ya, kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus padanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Coba perhatikan lagi ini. Nathanael mengenal Yesus sebagai apa? Nah, tadi perhatikan baik-baik ya. Yohanes Pembaptis mengenal Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian Andreas mengenal Yesus sebagai Mesias. Kemudian Filipus mengenal Yesus sebagai yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan para nabi. Sekarang perhatikan, Nathanael mengenal Yesus sebagai apa? Anak Allah, Raja orang Israel. Perhatikan kan, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, setiap orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, dia pasti akan mengenal pribadinya. Ini ciri loh, ciri khas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, yang sudah mengenal Kristus secara benar, maka kita harus mengenal Yesus secara pribadi juga di dalam kehidupan kita. Sehingga kesaksian kita bisa powerful untuk memperkenalkan siapa Yesus Kristus kepada orang lain. Ya, perhatikan lagi, lanjutkan. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, jadi perhatikan baik-baik ya di sini. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Perkataan ini menunjukkan kemahatauan Yesus yang membuat Nathanael tersentuh dan takjub. Lalu ia mengaku, "Rabi, engkau anak Allah." Rabi di sini sudah membuktikan bahwa, eh, sorry, Nathanael sudah mengaku Yesus sebagai guru. Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, perhatikan. Perhatikan lagi, Yohanes Pembaptis, Andreas, Filipus, Nathanael. Ya, jadi ini saya terus mengulang ini inti dari pembelajaran hari ini. Ya, karena ini tujuan daripada Injil Yohanes ditulis ya, sehingga di sini kita bisa melihat berbagai pengenalan diri murid-murid Tuhan Yesus terhadap diri Tuhan Yesus. Ini pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai makna rohani, Nathanael sadar bahwa Yesus mengenalnya jauh lebih dalam daripada yang ia kira. Ini berita yang sangat menghibur. Seringkali manusia tidak benar-benar mengenal dirinya sendiri. Orang lain pun tidak sungguh mengenalnya, tapi Yesus mengenal kita dengan sempurna. Ia tahu isi hati kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu luka hati kita, dia tahu ketakutan kita, dia tahu keraguan kita, dan bahkan dosa kita. Namun, ia tetap memanggil orang berdosa datang kepadanya. Ini sungguh indah, Bapak Ibu Saudara. Siapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memanggil kita tanpa mempedulikan siapa diri kita. Ini loh Tuhan Yesus kita. Luar biasa. Sebagai pembelajaran rohani kita, Tuhan mengenal kita sepenuhnya, namun tetap mengasihi umatnya di dalam Kristus. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya. Oke, dua ayat terakhir, ayat 50-51, engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu, kata Yesus, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Ini adalah rujukan pada mimpi Yakub
di dalam Perjanjian Lama, ya. Makna teologi yang penting, Yesus sedang menyatakan bahwa dialah penghubung antara surga dan bumi. Dialah jalan kepada Allah, penggenapan janji Allah, dan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Kita tidak datang kepada Allah melalui usaha agama ataupun usaha manusia, moralitas, ritual, pengalaman mistik, ataupun kebaikan kita. Kita hanya datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Inilah Injil. Inilah berita Injil. Inilah kabar sukacita bagi kita. Kesimpulannya, dari Yohanes 1:35-51 kita belajar beberapa kebenaran besar di dalamnya. Pertama, murid sejati adalah orang yang sungguh datang pada Yesus. Bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi sungguh mengenal Dia. Kedua, orang yang mengenal Kristus akan terdorong memperkenalkan Kristus. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya, Andreas membawa Petrus pada Tuhan Yesus, Filipus juga memperkenalkan Nathanael. Iman sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Ini pembelajaran kedua. Ketiga, setiap orang datang pada Kristus dengan cara yang berbeda. Ada yang dibimbing, ada yang dibawa, ada yang dipanggil langsung, ada yang datang dengan keraguan. Tetapi semuanya adalah kasih karunia Allah yang membawa kita dalam perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, di sini belajar apa? Cara untuk menjadi pengikut Kristus beraneka macam. Ya, termasuk kita di sini. Mungkin di sini ada tadi 50 orang, 48 orang, semua punya cara yang berbeda-beda. Ya, kemudian Yesus mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri sendiri. Dan justru itu sebab kita aman di dalam Dia. Karena Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Maka hidup kita lebih baik kita serahkan pada Tuhan aja, jauh lebih aman. Dia maha tahu kok. Dia yang membimbing hidup kita, menuntun hidup kita jauh lebih sempurna daripada kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang terakhir, puncak dari semuanya, Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan satu-satunya pengantar keselamatan. Dan inilah pusat iman Kristen yang benar. Ketika kita mengenal bahwa keselamatan hanya di dalam diri Yesus Kristus, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, bukan karena kita, tetapi karena Kristus, maka kita juga harus bagaimana punya cara untuk membawa orang-orang lain mengenalkan mereka kepada Kristus. Ya, jadi ini beberapa hal yang bisa kita pelajari. Sebagai pertanyaan refleksi, siapakah Yesus bagi saya secara pribadi saat ini? Apakah saya hanya mengenal Yesus dari orang lain atau sungguh mengalami diri sendiri? Siapa orang terdekat yang Tuhan ingin saya bawa datang pada Kristus? Apakah saya masih memiliki keraguan yang perlu saya bawa dengan jujur di hadapan Tuhan? Katakan saja. Ya, Tuhan menghargai kok. Kemudian kelima, apakah saya sedang hidup sebagai murid yang sungguh mengikut Yesus atau hanya pengikut secara lahiriah? Orang Kristen biasa-biasa saja atau orang Kristen sejati? Pengikut Kristus sejati, dia akan mengenal Yesus secara pribadi. Dia akan memperkenalkan Kristus kepada orang lain juga. Ya. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini.